Ezra Walian menghilang, Luis Mia justru butuh bek kiri baru. Madura United resmi ajukan tawaran pada Egy Maulana Fikri. Bali United rasa Persija. Berita Timnas Indonesia dan klub Liga 1 semuanya akan kami rangkum di Ryuha Sport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ryuha Sport lovers, inilah Ryuha Sport untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah semua videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Ryuha Sport selengkapnya. Usai tuntaskan putaran pertama, meskipun masih memiliki satu laga tunda, Persib Bandung meliburkan skuadnya hingga 2 Januari 2023. Para staf pelatih dan pemain diizinkan pulang ke kampung halamannya masing-masing. Begitupun dengan Luis Mia, kabarnya Luis Mia pulang ke Spanyol untuk merayakan Natal dan Tahun Baru. Tapi usai dari Spanyol, Luis Mia kabarnya tak langsung kembali ke Bandung. Luis Mia akan singgah ke beberapa tempat di Indonesia sambil mencari calon pemain baru. Diakui oleh Luis Mia, meskipun dirinya cukup puas dengan penampilan anak asuhnya, tapi ada beberapa sektor yang ia butuhkan. Salah satunya adalah sektor depan dan bek kiri. Saya sangat puas dengan penampilan para pemain yang mau berjuang keras hingga akhir pertandingan. Tapi saya akui, cederanya Jalnando dan Rumakik membuat kami kekurangan di bek kiri, dan saya butuh bek kiri. Begitupun dengan striker, saya tak bisa terus mengandalkan Da Silva. Saya akan cari striker baru, ujar Luis Mia. Soal bek kiri nih, kira-kira siapa yang akan dibidik oleh Luis Mia? Kami pun coba mencari tahu dari berbagai sumber, dan ditemukanlah beberapa pemain yang kabarnya tengah didekati oleh Luis Mia. Yang pertama, Ricky Fajrin. Pemain Bali United ini sejak awal musim sudah dirumorkan akan ke Persib. Bahkan kabarnya di musim depan Fajrin akan resmi ke Persib Bandung. Tapi lantaran Persib butuhnya sekarang, kemungkinan Persib akan lebih intens mendekati Ricky Fajrin. Yang kedua, Edo Febriansyah. Nama Edo Febriansyah muncul usai Luis Mia menyaksikan pertandingan timnas lawan Kamboja. Penampilan Edo yang cukup apik membuat Luis Mia kabarnya kepincut pada pemain asal Rans Nusantara FC ini. Yang ketiga, Koko Ari Araya. Posisinya adalah bek kanan, tapi kita tahu Koko adalah multi posisi, bisa di kiri, di kanan, bahkan jadi striker. Luis Mia sudah tertarik pada Koko saat Persib jumpa Persebaya. Yang keempat, Gavin Kwan Atsit. Nah, kalau yang satu ini udah ramai ya jadi rumor. Katanya sih udah 80% fix nih ke Persib. Tapi ya yang namanya rumor itu kan bisa iya bisa enggak. Gavin diketahui memang sangat akrab dengan Luis Mia. Apalagi Gavin adalah salah satu pemain Luis Mia di timnas di 2017 silam. Kita akan lihat nih dari 4 nama ini apakah ada yang direkrut atau deal dengan Persib, atau mungkin Luis Mia punya nama baru sendiri ya. Lalu jika 4 pemain ini direkrut Persib, kira-kira siapa yang tersingkir ya? Tentu saja para pemain tersebut adalah pemain yang jarang dapat kesempatan tampil di Persib. Yang pertama, Bayu Fikri. Posisinya adalah bek kanan dan jarang dapat kesempatan tampil di Persib. Kabarnya Bayu diminati oleh salah satu tim asal Jawa Timur. Persib kabarnya akan meminjamkan Bayu. Yang kedua, Erianto. Erianto pun sama, jarang dapat kesempatan tampil di Persib. Eri kalah sama Hen Hen dan Kakang.
Eri pun kabarnya akan dipinjamkan ke salah satu klub di Liga 1 nih. Yang ketiga, David Rumakik. Kalau yang ini sih selain cedera, Rumakik pun fix kabarnya akan dipinjamkan ke Persipura hingga akhir musim. Lalu di sektor depan, nah ini ada hal menarik nih. Ezra Walian ternyata menghilang dari skuad Persib. Sejak terakhir kali melawan Persita Tangerang, Ezra diketahui hilang dari skuad Persib. Usut punya usut, ternyata Ezra kabarnya izin pulang ke Belanda untuk merayakan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga. Tapi rumor yang beredar, Ezra kabarnya tak akan kembali ke Persib. Katanya lo ya, Ezra kabarnya akan kembali ke PSM Makassar hingga akhir musim ini, meskipun belum ada klarifikasi resmi baik dari pihak Persib, PSM maupun Ezra itu sendiri. Tapi rumor datangnya Sadil Ramdhani ke Persib membuat rumor Ezra yang bakal hengkang dari Persib ini semakin kencang. Selain Sadil, nama Dimas Derajat pun makin santer akan diisukan ke Persib, meskipun itu dibantah oleh pelatih Persikabo, Jajang Nurjaman. Menurut Janur, Dimas tak akan dilepas ke klub manapun. Tapi usai melawan Persib kemarin, kabarnya Janur menginginkan satu penyerang muda Persib, yakni Ridwan Ansori, untuk dipinjam hingga akhir musim. Nah, kira-kira dengan dipinjamnya Ansori oleh Persikabo, apakah Dimas akan dilepas ke Persib? Terus selain Dimas Derajat, ada striker siapa lagi nih yang kabarnya dibidik Persib? Belum ada sih. Bahkan rumor Ramadan Sananta aja kabarnya cuma rumor. Soalnya PSM gak mau lepas Sananta, tapi nggak tahu juga kalau ditukar sama Ezra. Tapi berita yang beredar saat ini di Persib nih, Persib kabarnya justru akan ambil striker muda Persib U21, yakni Muhammad Gausirawi di putaran kedua. Gimana ya peluang Gaus di Persib? Ansori aja nggak pernah main di Persib. Madura United secara terang-terangan mengajukan tawaran pada pemain timnas Indonesia Egy Maulana Fikri. Pihak Madura menjanjikan Egy akan jadi pilihan utama di Madura United. Sebelumnya, Madura pun mengajukan tawaran pada Sadil Ramdhani, tapi menurut pihak Madura, Sadil Ramdhani udah deal dengan salah satu klub di Liga 1. Hal ini disampaikan manajer Madura United Zainal Huda. Kita udah tahu kalau Egy tanpa klub ya, dan kita udah coba ajukan tawaran sama Egy. Dan menurut pelatih, kalau Egy mau gabung Madura United, jaminannya adalah pemain inti. Sebenarnya bukan cuma Egy sih, kita juga sempat tawari Sadil Ramdhani buat main di sini. Tapi katanya Sadil udah deal dengan salah satu tim Liga 1, ujar Zainal Huda. Kira-kira berhasil nggak tuh Madura dapatkan Egy? Dan kira-kira klub mana ya yang dibilang Huda soal Sadil yang udah deal dengan tim Liga 1? Dari Bali United. Bali United kabarnya fix mendapatkan Marco Simic di bursa transfer ini. Meskipun belum diumumkan ke publik, namun hal ini sudah terlihat di postingan Instagram Marco Simic. Dalam postingan tersebut ada komentar dari pelatih Bali United Stefano Cugura yang dibalas oleh Marco Simic. Bahkan Ilyas Pasojevic pun memberikan isyarat jika Simic deal dengan Bali United. Bahkan media Persija pun menyatakan jika Simic fix ke Bali United. Wajar sih jika Simic ke Bali United, soalnya ada beberapa faktor di BU yang membuat Simic bisa ke BU nih. Yang pertama, pelatih BU adalah pelatih yang merekrut Simic di Persija. Yang kedua, di BU ada 3 sahabat Simic, yakni Ramdhanil Staluhu, Nofri Setiawan, dan juga William Pacheco yang mereka sama-sama dulu di Persija. Tapi yang lebih mengejutkan, kabarnya Simic setuju gabung dengan Bali United asal Rico Simanjuntak pun diboyong ke Bali United. Nah kan, akhirnya BU fix jadi Persija KW. Dari Arema, pelatih Arema Javier Roca kabarnya emosi pada PT LIB lantaran menurut Roha Arema dipersulit soal home base di paruh musim kedua nanti.
Seperti diketahui, paruh musim kedua nanti sudah memakai sistem home away dan Arema tak punya kandang usai dapat sanksi dan Stadion Kanjuruhan pun dirobohkan. Arema awalnya akan bermarkas di Jogja di Stadion Sultan Agung. Namun menurut PT LIB, stadion ini tak lolos verifikasi dan meminta Arema mencari stadion lain. Javier Roca pun heran, jika Stadion Sultan Agung tak lolos verifikasi, kenapa dijadikan venue sistem bubble? Bahkan Roca mengatakan jika demikian ya sudah, Arema akan bermarkas di Papua saja. Kalau Stadion Sultan Agung nggak lolos verifikasi, kenapa dijadiin venue sistem bubble? Kan ini aneh. Kenapa kita dipersulit? Ya udah, sekalian aja kita bermarkas di Papua. Biar tim-tim lain yang lawan kita rasakan jauhnya main di Papua, ujar Javier Roca. Loh, kok sewot coach? Sistem bubble itu seharusnya nggak pernah ada kalau nggak ada konspirasi dari PT LIB dan PSSI. Konspirasi apa? Ya konspirasi agar Arema bisa main dan nggak perlu cari kandang dulu. Coba kalau nggak pakai sistem bubble, udah pusing dari kemarin kan? Kalau coach bilang mending Arema bermarkas di Papua, jangan di Papua, tapi di Liga 3 aja sekalian. Karena emang seharusnya Arema FC ini nggak pernah ada di Liga 1 kalau nggak ada konspirasi. Udah gitu, pas masuk Liga 1, konspirasi mulu nih tim. Dari Timnas Indonesia, pelatih Sintayong diketahui marah-marah usai Indonesia lawan Kamboja. Menurut STY, Indonesia mainnya tak asik dan terkesan jelek. Bahkan STY terang-terangan mengaku malu karena dianggap dirinya gagal latih Timnas Indonesia, terutama sektor depan. STY bingung harus pakai striker siapa lagi. 3 striker dicoba tapi tak memuaskan. Meskipun STY mengakui 4 striker di Timnas saat ini, yakni Spaso, Rafli, Dendi, dan Sananta bukanlah pilihan pribadinya. Lah, kalau bukan STY yang pilih, kenapa ada di Timnas? Jawabannya simpel, M. Rafli satu-satunya wakil Arema, tentu saja titipan dari IB alias Iwan Budianto. Masa waketum PSSI nggak ada pemain klubnya yang dikirim ke Timnas sih? Lalu Dendi Sulistiawan, tahu dong titipan siapa? Yaitu tuh manajer Timnas yang sekaligus CEO Bayangkara FC, Sumarji. Kemudian Spaso, kalau Spaso sih not bad ya, masih lumayan lah. Tapi ini juga titipan lantaran Timnas TC di Bali. Dan juga Ramadan Sananta, kalau ini titipan dari komisaris PT LIB, Munafri Arifudin. Tapi ya STY mau nggak mau ambil 4 striker ini, wong nggak ada pilihan lain. Dimas Derajat cedera, terus di klub Liga 1 maupun Liga 2 nggak ada striker lokal yang bagus dan gacor. Ya kalau Spaso, Sananta itu masih bisa dipertimbangkan lah, lantaran di klubnya juga gacor. Tapi kalau Rafli dan Dendi, nah untungnya AFF ini bebas bongkar pasang pemain nih, jadi ada kemungkinan STY cari striker baru. Kira-kira menurut kalian ada rekomendasi nggak nih siapa yang bagus buat striker Timnas Indonesia? Nah itulah tadi Rio Hotspot untuk edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Hotspot. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Hotspot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.